Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Oktanti Ramadhani Nafsari dengan NIM 2250203011111088 dari kelas akuntansi manajemen CF. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cost volume profit analysis atau yang biasa kita sebut dengan analisis CVP. Nah, cost volume analysis atau CVP analysis merupakan metode akuntansi biaya yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dari perubahan yang terjadi pada biaya variabel dan biaya tetap serta banyaknya penjualan produk atau volume terhadap keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan. Nah, dengan melakukan analisis ini, perusahaan itu jadi lebih memahami performa bisnisnya secara keseluruhan. Analisis CVP ini akan menunjukkan jumlah produk yang harus terjual sehingga perusahaan itu dapat mencapai BEP atau batas profit dan margin tertentu. Nah, fungsi analisis CVP itu yang pertama yaitu membantu perusahaan untuk dapat mengambil langkah kebijakan, strategi, dan keputusan ketika menghadapi kerugian dalam periode tertentu. Yang kedua yaitu membantu perusahaan lebih mengerti perbedaan anggaran dari setiap proses produksi maupun penjualan. Dan yang terakhir yaitu membantu memberikan informasi lebih jelas sehingga penjualan dapat segera mencapai BP atau keuntungan yang ditargetkan oleh perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu kita akan masuk ke dalam rumus perhitungan komponen untuk menganalisis CVP. Yang pertama yaitu adalah laba operasional yang bisa kita dapatkan dari rumus pendapatan penjualan dikurangi dengan total biaya variabel dan dikurangi dengan total biaya tetap. Nah, pendapatan penjualan ini bisa kita dapatkan dengan rumus harga dikali jumlah unit terjual. Sedangkan untuk total biaya variabel bisa kita dapatkan dengan rumus biaya variabel per unit dikali dengan jumlah unit terjual. Lalu ada perhitungan untuk break-even point atau BEP. Yang pertama yaitu ada BEP dalam satuan unit yang bisa kita dapatkan dengan biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi per unit. Nah, untuk margin kontribusi per unit bisa kita dapatkan dengan rumus harga jual per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit. Selanjutnya itu ada BEP dalam satuan moneter, yaitu dengan rumus biaya tetap dibagi dengan rasio margin kontribusi. Nah, untuk rasio margin kontribusi ini bisa kita dapatkan dengan rumus margin kontribusi dibagi dengan penjualan atau margin kontribusi per unit dibagi dengan harga. Selanjutnya itu ada margin pengaman dengan rumus penjualan dikurangi dengan penjualan BEP. Lalu ada tingkat mengungkit operasi yaitu dengan rumus total margin kontribusi dibagi dengan laba operasional. Lalu ada laba sebelum pajak dengan rumus laba setelah pajak dibagi dengan 1 dikurangi dengan tarif pajak penghasilan. Dan yang terakhir laba setelah pajak yaitu laba operasi dikurangi dengan pajak penghasilan. Oke, kita masuk ke dalam contoh soal. Proyeksi laba Catalyst Company selama tahun yang akan datang adalah sebagai berikut. Kita diminta untuk yang pertama menghitung BP dalam unit, yang kedua menghitung berapa unit yang harus dijual untuk menghasilkan laba sebesar $30.000, yang ketiga menghitung rasio margin kontribusi. Dengan rasio tersebut, hitunglah laba tambahan yang diperoleh Catalyst apabila penjualan lebih tinggi $25.000 dari yang diperkirakan. Yang keempat, misalkan Catalyst menginginkan laba operasi yang sama dengan 20% dari pendapatan penjualan, berapa unit yang harus dijual untuk mencapai sasaran tersebut, dan susunlah laporan laba ruginya. Dan yang kelima yaitu menghitung margin pengaman. Satu yaitu menghitung BEP dalam satuan unit dengan rumus biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi per unit atau harga jual per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit sama dengan $64.000 dibagi dengan $20 dikurangi dengan $12, maka akan didapatkan hasil akhir sebanyak 8.000 unit. Nomor 2 yaitu menghitung jumlah unit yang harus dijual untuk menghasilkan laba sebesar $30.000. Nah, untuk nomor 2 ini kita dapat menggunakan rumus laba operasional sama dengan harga dikali jumlah unit terjual dikurangi dengan biaya variabel per unit dikali jumlah unit terjual dan dikurangi dengan total biaya tetap. $30.000 sama dengan $20 dikali jumlah unit terjual dikurangi dengan $12 dikali jumlah unit terjual dan dikurangi dengan $64.000. Setelah dihitung, maka akan didapatkan hasil akhir sebanyak 11.750 unit. Dapat disimpulkan bahwa untuk menghasilkan laba sebesar $30.000 diperlukan sebanyak 11.750 unit yang harus dijual. Nomor 3 yaitu menghitung rasio margin kontribusi dengan rumus margin kontribusi per unit dibagi dengan penjualan sama dengan $8 dibagi dengan $20 dengan hasil yaitu 0,40 atau 40%.
Dengan tambahan penjualan sebesar $25.000, laba tambahan akan menjadi sebesar $10.000 yang didapatkan dari perhitungan 0,40 dikalikan $25.000. Nomor 4 yaitu menghitung jumlah unit yang dijual agar memperoleh laba 20% dari penjualan. Nah, untuk nomor 4 ini kita dapat menggunakan rumus laba operasional yang didapatkan dari 20 sen atau 0,20 dikalikan harga per unitnya $20 dikalikan unit sama dengan $20 dikalikan jumlah unit terjual dikurangi dengan $12 dikalikan jumlah unit terjual dikurangi dengan $64.000. Setelah dihitung, maka akan didapatkan hasil akhirnya yaitu sebanyak 16.000 unit. Untuk laporan laba ruginya adalah sebagai berikut ini. Penjualan sebesar $320.000 yang didapatkan dari 16.000 dikalikan $20 dikurangi dengan beban variabel sebesar $192.000 yang didapatkan dari 16.000 dikalikan $12, maka akan didapatkan margin kontribusinya sebesar $128.000. Nah, margin kontribusi ini nanti akan dikurangkan dengan beban tetap yaitu sebesar $64.000 dan akan didapatkan laba bersihnya sebesar $64.000. Nah, $64.000 dari laba bersih ini merupakan 20% dari total penjualan yaitu $320.000. Untuk nomor 5 yaitu mencari margin pengaman dengan rumus penjualan dikurangi dengan penjualan BEP. Nah, untuk unitnya yaitu adalah 10.000 unit dikurangi dengan 8.000 unit, maka akan menghasilkan 2.000 unit atau sebesar $40.000 yang didapatkan dari $200.000 dikurangi dengan $160.000 pada pendapatan penjualan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini.